اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kita sama-sama hormati tuan guru kita, semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita semua sampai keturunan kita semua, dan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusannya dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertama kalinya saya duduk di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini di majelis At-Tadzkir. Semoga kita bukan hanya dikumpulkan di dunia, tapi nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu duduk di majelis ilmu, di suatu pengajian atau di suatu kajian, maka orang-orang seperti itu akan diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Makanya seseorang yang rutin suatu pengajian, tiap minggu dia hadir pengajian, walaupun ada urusannya apapun, tapi setiap hari Selasa pagi dia rutin hadir di pengajian At-Tadzkir, maka orang-orang seperti itu yang dikatakan ulama, dia besar kemungkinannya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Sering orang bertanya, Pak Ustadz, Pak Habib, bagaimana caranya seseorang meninggal husnul khotimah? Salah satu cara cepat orang meninggal husnul khotimah adalah rutin dia kondisinya rutin dalam kondisi istiqomah pengajian. Kalau sudah nanti ruhnya keluar cepat sekali dalam badannya, maka orang-orang seperti itu akan didekap, dipeluk sama malaikat, ruhnya akan dibawa ke sorga. Dan dia meninggalnya dalam kondisi tidak dalam kondisi kesakitan, karena dia sudah melihat tempatnya di sorga. Semoga kita yang hadir di tempat ini, terutama tuan guru kita dan keluarga beliau, selalu meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang sangat penting dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab beliau yang bernama Kitab Ad-Dibai. Mungkin kita begitu maulitan, ada sebagian yang kita baca Barzanji, ada juga yang kita baca kitab namanya Simtud Duror, ada juga yang dibaca namanya Dhiaul Lami, ada juga yang dibaca dengan nama Kitab Ad-Dibai.
Ada juga yang dibaca macam-macam nama kitab-kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Adibai, pengarang beliau dari Yaman, suatu ketika beliau ini pernah mengatakan kepada jamaah pengajiannya, dari Yaman menuju Mekkah itu jaraknya mungkin dalam kondisi dahulu tidak memakai bis, tidak memakai pesawat, perjalanan 2 minggu 14 hari jalan kaki. Kalau pakai pesawat mungkin cepat, sejam 2 jam dari Yaman menuju Arab Saudi. Kalau pakai bis mungkin sehari semalam. Pada zaman dahulu hiduplah seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman Adibai. Beliau ini mengatakan kepada jamaah pengajiannya, wahai jamaah pengajian, adakah yang kalian ini pingin ikut bersama saya naik haji? Maka semua berbondong-bondong mengangkat tangan ikut mau naik haji, karena gurunya yang akan membimbing dia langsung. Semua jamaah mengangkat tangan. Dia mengatakan, ya syekh, saya ikut. Semua berbondong-bondong. Maka semua yang hadir lebih daripada ribuan orang mengangkat tangan. Maka kata syekh mengatakan, turunkan tangan kalian. Semoga kita tahun 2023 calon jamaah haji. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika ngangkat tangan, Syekh Abdurrahman Adibai mengatakan turunkan tangannya. Maka mereka menurunkan tangan. Dari pojok sana ada anak kecil, umurnya di bawah 10 tahun masih ngangkat tangan. Karena kenapa? Gak kelihatan. Sampai berdiri dia. Disuruh turunkan tangan, dia paling pojok belakang masih ngangkat tangan. Diperhatikan sama Syekh. Apa kata Syekh? Kemari, ta'al, kemari. Begitu datang nih anak kecil, apa katanya? Anak kecil tersebut mengatakan kepada Syekh Abdurrahman, ya Syekh, saya mau ikut naik haji, boleh nggak saya ikut? Dilihat dari atas rambutnya sampai bawah kakinya dilihat. Apa kata Syekh? Mengatakan kepada dia, anak kecil, tahun depan aja ikut. Kata dia, jangan tahun ini. Kenapa wahai Syekh? Saya udah rindu sama Nabi Muhammad. Saya pingin ziarah makam Nabi Muhammad. Saya pingin berziarah ke kubur Nabi Muhammad. Saya pingin juga naik haji. Tiap hari di majelis engkau wahai Syekh, tiap hari engkau ceritakan cerita Nabi, tiap hari engkau ceritakan akhlak Nabi, tiap hari engkau gambarkan bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget Syekh, ya Allah, ini anak kecil nih, tiap malam mimpi Nabi Muhammad. Karena kenapa? Gurunya, kiainya, syekhnya, tuan gurunya tiap malam ceritakan cerita Nabi di majelisnya. Maka tiap malam tumbuh rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Maka anak kecil ini tiap malam mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di mana-mana majelis harus dibawakan sholawat kepada Nabi pertama. Karena tanpa sholawat, sholat tidak sah. Tanpa sholawat, khutbah tidak sah. Tanpa sholawat, doa kita nggak dikabulkan. Karena syarat doa dikabulkan harus menyebut nama Nabi Muhammad. Syarat khutbah, rukun khutbah, wajib setiap khotib menyebut nama Nabi Muhammad. Syarat orang berjamaah baik salat isya maupun salat subuh, baik salat wajib maupun salat sunnah, wajib menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu. Tanpa nama Nabi Muhammad maka sesuatu tersebut tidak diterima sama Allah. Sampai-sampai Rasul pernah Isra Mi'raj. Begitu Rasul Isra Mi'raj melihat ada satu malaikat yang memiliki jari jemari al-milyun katanya. Berapa al-milyun? Yaitu 1 juta. Bahasa Arab al-milyun artinya 1 juta. Jari jemarinya 1 juta. Kalau saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, berapa jari jemari bapak-bapak ibu-ibu? Berapa? 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 Kalau saya 20. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 10. Kalau saya 20. Jari tangan 10, jari kaki 10. Jarinya berapa? 20. Maka begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj melihat malaikat ini banyak jari jemarinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril? Ta'ajjaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul terheran-heran.
Hei Jibril, malaikat apa tugasnya ini kok banyak sekali jari jemarinya? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau tanya langsung sama dia. Apa kata Rasul? Hei malaikat, apa tugas engkau diciptakan sama Allah? Tugas saya wahai Rasulullah yaitu mencatat jumlah hujan-hujan, rintikan hujan yang turun di gunung, di laut, dan di atas atap setiap kampung-kampung orang. Setiap jatuh tetesan-tetesan itu dicatat jumlahnya. Allahu Akbar. Berapa tetes yang turun di jalan, yang turun di kampung kita, yang turun di gedung kita, yang turun di sawah kita. Dihitung satu tetes tersebut dihitung satu persatu. Rasul geleng kepala, ya Allah, hebat bener nih. Kita yang naik mobil saja, di kaca mobil kita tidak bisa hitung. Yang kena dari Lombok Tengah menuju Mataram itu tidak bisa kita hitung, tuh malaikat bisa hitung. Apa kata Rasul? Ta'ajaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Heran Rasul. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, jangan engkau heran. Kenapa? Ada satu pahala, satu hal yang saya tidak bisa hitung. Apa itu? Kata dia, setiap engkau punya umat di dalam majlis menyebut nama engkau, pahalanya saya tidak bisa hitung saking banyak pahalanya tersebut. Allahumma shalli sallim ala. Nah seperti ini bapak-bapak ibu-ibu, kita sholawat ini barusan itu nggak bisa dihitung sama malaikat saking banyak pahala. Maka singkat cerita Syekh Abdurrahman memanggil anak tersebut, dikatakan tahun depan saja naik haji. Tidak wahai Syekh, saya mau ikut naik haji, kata dia. Kenapa? Tiap malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Apa kata Syekh ini? Mengatakan jangan ikut, nanti ngerepotin yang tua-tua. Jangan ikut ya. Nangis nih anak, nggak dikasih apa? Ikut sama Syekh. Durun pergi belakang nangis. Gara-gara apa? Nggak dikasih naik haji. Kalau anak kita nggak dibelikan PlayStation, nangis. Nggak dibelikan sepeda, nangis. Nggak dibelikan es krim, nangis. Tapi ini didikan syekh, didikan kiai, didikan tuan guru yang soleh, yang hubungannya kuat dengan Nabi Muhammad SAW, yang sidqul wijah, yang jujur wajahnya dan hatinya dengan Nabi Muhammad SAW, mendidik umatnya dan jamaahnya bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang mereka akan didapat naungan dari Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ini anak kecil nggak jadi dikasih ikut sama syekhnya tersebut. Apa yang terjadi? Syekh ini berangkat naik haji. Begitu berangkat berbondong-bondong orang yang ikut, ribuan orang yang ikut, jamaahnya penuh, dari laki dan perempuan rame yang ikut. Begitu 2 minggu sampai pertama kali ke Madinah. Begitu sampai dia ziarah ke makam Rasulullah SAW, dia berdiri, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Dia memberi salam kepada Rasul. Tapi anehnya apa? Jamaahnya ikut. Begitu buka mata Syekh ini, dia lihat anak kecil itu dari depannya dia. Loh, ya Allah, kata Syekh ini, kok bisa anak kecil ini di depan? Dan ini cerita ditulis dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Cerita ini. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Beliau menepuk pundak anak kecil tersebut. Ditanya, kok bisa ada di sini? Kata anak kecil itu mengatakan, kita ziarah dulu. Ziarah. Karena kenapa? Begitu diziarah di depan makam Rasulullah SAW, kita tidak boleh sambil berbicara. Begitu dia ziarah, selesai ziarah, dipanggilnya anak kecil ini, ditaruh di tengah-tengah di Masjid Nabawi. Orang-orang Yaman tersebut bingung, kok bisa anak kecil di sini? Semua jamaah pun bingung, kok bisa? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tanya, kok bisa engkau ada di sini? Apa kata dia? Wahai Syekh, engkau tidak izinkan saya ikut kan? Tes. Oh, gangguan di sana. Kirain bersambung. Kayak kata tuan guru besok, berarti saya besok juga ini lagi. Lanjut apa cukup nih? Ibu-ibu nggak ngantuk? Masya Allah. Ini kalau di ampenan pengajian pagi nggak ada yang hadir. Tapi subhanallah di Lombok Tengah nih pengajiannya Masya Allah. Saya biasa pengajiannya kalau di rumah sore, khusus ibu-ibu pengajiannya kita Riyadhus Shalihin.
Biasanya kalau malam baru pengajian bapak-bapak. Ini yang saya heran, pagi-pagi harinya Selasa lagi, hari aktif, jamaahnya rame lagi. Subhanallah, ini tandanya ikatan kuat dengan seorang guru, dengan yang bersambung sanad sampai Nabi Muhammad, ini sangat kuat. Semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Maka ketika dia ditanya, hei anak kecil, kenapa engkau bisa ada di sini, ada apa? Kata dia, wahai syekh, wahai guruku, benar, engkau ini udah melarang saya nggak usah ikut. Cuma semalam malam saya ketiduran, saya mimpi ketemu Nabi, saya nggak bisa tidur, saya harus ikut sama engkau. Maka saya nyelinap di peti yang kau bawa. Dia masuk di dalam. Loh, kata syekh mengatakan, bukankah peti itu 2 minggu saya tidak pernah buka? Benar. Lalu bagaimana cara engkau makan? Bagaimana cara engkau minum? Apa kata anak kecil ini? Setiap datang rasa lapar saya bersolawat kepada Rasulullah SAW, rasa laparku hilang pada saat tersebut. Begitu rasa hausku datang, maka saya bersolawat, saya memikirkan putaran roda ini akan dekat dengan Nabi Muhammad, maka hilang rasa haus saya. Itu sebab apa? Solawat. Itulah tentang cinta. Ibu-ibu tahu cinta nggak? Tahu nggak? Iya. Orang kalau anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu kalau udah suka sama ceweknya, dia pacaran, tiap malam tuh dia teleponan 24 jam nggak lapar-lapar. Ibu-ibu pasti ingat zaman dulu diapelin sama suaminya. Jauh-jauh, berapa orang yang ngapelin di beruga kita dulu? Gilir-giliran. Ada yang pakai minyak itu, ada yang pakai mantra ini, ada yang lolos, ternyata suami kita yang dapat. Betul apa tidak itu? Betul ternyata. Tahu saya karena kenapa? Ayah saya besar di Praia. Ayah saya besar di Praia. Jadi ngerti yang seperti itu. Tapi alhamdulillah anak-anak kita sekarang dekat dengan tuan guru. Semoga anak-anak kita nanti belajar dengan benar bagaimana aturan-aturan di dalam agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata dia? Si syekh ini mengatakan, lalu bagaimana? Bagaimana orang seperti, bagaimana engkau bisa tidak lapar? Iya, saya bersolawat kepada Rasul. Ya Allah, kata dia, hebat sekali ini anak, kata dia. Ayo keluar, kata dia, ayo keluar ke Masjid Nabawi. Dia ajak keluar. Tiba-tiba anak kecil ini mengatakan begitu keluar dari gerbang Masjid Nabawi, dia ambil tanah di bawah depan masjid. Dia tanya, hei syekh, ini tanah, saya mau tanya, ini pasir apakah pernah diinjak sama kaki Nabi Muhammad? Apa katanya syekh tersebut? Benar, ini pasir pernah diinjak. Karena kenapa? Nabi masuk pasti dari pintu itu, pasti pernah diinjak ini pasir. Apa kata anak tersebut? Dia usap di mukanya, lalu bersyahadat, lalu bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia usap pasir tuh. Ini bukan syirik, tabarrukan namanya, tabarrukan, ngambil berkah. Maka dia usap mukanya pada saat tersebut, lalu pada saat tersebut dicabut nyawanya, meninggal dunia. Inilah kisah yang ditulis. Gak jadi naik haji. Kaget ini syekh, ya Allah, meninggal di sini, baru mau dibawa keluar, dimandikan. Ketika dimandikan, apa yang terjadi? Begitu dimasukkan ke Masjid Nabawi, bau jenazahnya harum sekali. Sampai orang-orang di sana mengatakan, jenazah siapa ini? Kok harum sekali? Ini jenazah orang dari Yaman, rajin bersolawat, anak kecil, umurnya di bawah 10 tahun. Harum sekali. Dan kesepakatan orang di sana apa? Kalau orangnya orang luar dari Madinah, tidak boleh dikubur di kota Madinah zaman dulu. Maka dia dikubur di luar kota Madinah. Ketika dia dikubur, rame jamaah yang sholatkan dia, jamaah orang Madinah, Yaman sholatkan dia, rame. Dibawa keluar kota Madinah, dikuburkan. Maka Syekh Abdurrahman Adibai selesai menguburkan pada saat tersebut dengan jamaahnya naik haji. Begitu selesai naik haji di kota Mekah, sepakat musyawarah pada saat tersebut sebelum pulang. Apa kata jamaahnya? Wahai syekh, sebelum kita pulang kita ziarah kubur anak itu. Kenapa? Karena kita datang barengan, kita pamit juga sama dia. Kita lihat. Makanya ibu-ibu, semoga bapak-bapak ibu-ibu bisa ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Jangan kita umroh naik haji tapi nggak ziarah kubur Rasul. Harus ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur orang-orang soleh.
Ziarah kubur para wali di Lombok, ziarahin. Pergi pakai bis. Biasanya saya kalau penutupan pengajian saya ajak, saya punya murid naik bis ziarah. Kenalkan siapa kubur para wali di Lombok. Kemarin saya dengar ada yang mengatakan syirik. Oh, tidak boleh mengatakan syirik. Tidak boleh. Kita ziarah kubur. Tidak pernah satupun orang Lombok meminta dikubur. Tidak ada. Hei kubur saya minta. Tidak ada. Kita namanya bertawassul. Apa namanya ibu-ibu? Tawassul. Apa tawassul? Itu namanya batu loncatan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ketemu gubernur sekarang bisa apa enggak kira-kira? Sulit. Harus kenal orang dalam dulu. Betul apa tidak? Betul. Begitulah nama tawassul. Kita ini banyak kotornya, banyak aibnya, banyak nodanya, banyak dosanya. Mau sampai ke Allah agak-agaknya kayaknya sulit doa kita. Bagaimana caranya? Melalui perantara kekasih Allah. Itu namanya orang dalam nih. Namanya orang apa? Orang dalam. Yang bisa cepat-cepat sampai doa kita bertawassul, menyandikan sandaran doa kita, sebab kekasih Allah ini sampailah doa kita ke Allah. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Makanya sering setiap pengajian, setiap habis sholat, ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Kan begitu caranya orang-orang dulu, ila hadratin Nabi Muhammad. Pasti ila hadratin Nabi. Selalu ila hadratin Nabi. Dengan hadirnya Rasul bertawas. Apa yang terjadi? Ini orang jamaah dari Mekah pada saat tersebut, yang dari Yaman Syekh Abdurrahman Adibai berbondong-bondong balik ke kota Madinah, mau ziarah kuburnya. Anak kecil ini di luar kota Madinah. Nama kuburan baru biasanya masih basah, masih baru. Kuburan baru seminggu masih kelihatan seharusnya. Begitu sampai ke sana, apa yang terjadi? Kuburannya udah nggak ada. Loh, kata Syekh Abdurrahman, bukankah dikubur di sini? Nggak ada kuburnya. Dicari oleh ribuan orang di sana, nggak ada kuburnya. Padahal kubur yang tua-tua ada. Hilang kuburannya. Inilah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Adibai, kisah kuburannya tidak ada di pemakaman. Kuburan anak kecil nggak ada, dicari muter ke pemakaman nggak ada. Apa yang terjadi? Ada salah satu jamaah mau pergi masuk kota Madinah, mau belanja sesuatu, balik lagi teriak-teriak ke Syekh, ya Syekh, ya Syekh, saya lihat kuburannya sekarang ada di kota Madinah. Loh, masa sih, kata dia. Begitu dia berjalan sampai sana, benar kuburannya pindah, yang tadi di luar menuju di dalam kota Madinah sampai saat ini. Apa kata Syekh membuat syair di dalam kitab Adibai? Apa kata beliau? Saya dulu melarang engkau untuk ikut, yaitu menuju Masjid Nabawi berziarah kubur Rasul, tapi engkau menyelinap di dalam tempat peti, hilanglah rasa lapar engkau, hilanglah rasa haus engkau, sebab engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kuburan engkau mau dijauhkan sama orang-orang Madinah di luar kota Madinah, tapi engkau tidak rela jauh dari Rasul, tapi engkau tambah mendekat ke makam Rasul SAW. Itu sebab orang cinta sama Rasul. Bisa jadi kuburan kita di Lombok Tengah, tapi karena cinta kita kepada Rasul disatukan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang tidak cinta tinggal di daerah Rasul SAW, tapi dia tidak disatukan sama Nabi Muhammad SAW. Maka ini catat bapak-bapak, ibu-ibu, sholawat dari Imam Sya'rani, baca sebelum tidur supaya bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Catat ini, saya ijazahkan nanti setelah ini kita sama-sama baca. Ini sholawat dari Imam Sya'rani. Barang siapa yang baca sholawat ini akan mimpi jumpa ketemu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, nanti begitu dia wafat, ruhnya akan dijemput sama ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, nanti begitu di Telaga Kautsar akan minum dari tangan Rasul SAW. Inilah bekal kita. Selalu saya katakan sama jamaah pengajian saya, baca ini sholawat sebelum tidur. Kita kan jarang sholat duha, jarang puasa Senin Kemis, maka ini minimal baca. Ini bukan sholawat dari saya, tapi sholawat dari Imam Sya'rani. Dibaca sama-sama, bunyinya Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Sudah hafal apa tidak?
Belum apa. Nanti yang mau lihat di YouTube. Ini kameranya ada. Apa nama YouTube-nya? At-Tadzkir. Lihat, like, share, subscribe. Subscribe, like, and share. Nih dia. Sholawat dari Imam Sya'rani. Yang bawa HP, keluarkan HP-nya. Bawa HP, keluarkan HP-nya, rekam. Sekarang saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu ulangi. Yang bawa HP, yang penting jangan ambil HP orang. Jelas? Saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu ulangin. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Dibaca 1 kali sebelum tidur. Setiap sebelum tidur dibaca. Yang penting jangan HP-nya direkam, habis itu di setel, dia nggak baca, HP-nya yang baca. Nanti HP-nya yang masuk surga. Maksudnya dihafal, didengarkan, dihafal. Saya ulangin 1 kali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu nanti catat, nanti di grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp-nya apa tidak? Ada. Nanti di share di grup WhatsApp atau dibagikan, difotokopiin, dibagikan. Baca sebelum tidur. Sekarang saya mau ijazahkan kepada bapak ibu-ibu. Nanti setelah saya baca, lalu saya ucapkan, saya ijazahkan, jawabannya saya terima ijazahnya. Apa jawabannya? Saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu ulangin ya. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Saya terima ijazah. Alhamdulillah. Cukup apa lanjut nih? Enggak ngantuk? Ya, saya lanjut sedikit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu ijazah tadi saya sudah kasih. Saya punya murid datang, cuma nanti kalau udah mimpi ketemu Rasul, paginya sedekah. Paginya apa? Sedekah. Tapi jangan cerita sama orang-orang. Ada beberapa saya punya murid udah 3-4 orang datang, dia mimpi ketemu Rasul. Saya cuma katakan diam, jangan cerita sedekah pagi-pagi. Karena kenapa? Mimpi ketemu Nabi Muhammad nikmat yang sangat besar. Maka ini kita amalkan yang tadi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, beliau mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadhah fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mimpi ketemu aku di dalam mimpinya, maka itu benar-benar aku, karena aku tidak bisa diserupai oleh syaitan. Maka itu benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, baca itu salawat sebelum tidur, diamalkan, karena udah diijazahkan sebelum tidur baca, baru tidur. Baca istiqomah, nanti minimal kita akan minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengar tadi bagaimana seseorang yang tadi seorang anak kecil, saking cintanya dengan Rasul, saking sayangnya dengan Rasul, dia dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita ajarkan anak kita bagaimana dia senang bersalawat, di mana majelis-majelis salawat dihadirkan. Karena tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak mengenal Islam. Tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak mengenal bagaimana akhlak. Tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak mengenal namanya sholat. Maka wajib bagi setiap umat mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW, menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh bohong seseorang yang mengatakan dirinya berilmu, menghafal Quran, tapi dia tidak beradab kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Sungguh celaka orang-orang seperti itu, karena nanti di akhirat dia akan tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang naik menjadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Apa yang terjadi? Bilal pindah ke daerah Syam, tepatnya di daerah Damaskus. Nama kampungnya Daria. Nama kampungnya namanya kampung apa? Daria. Pindah dia. Kenapa dia pindah? Kata dia mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, saya nggak bisa tinggal di kota Madinah karena setiap tempat mengingatkan saya dengan Nabi Muhammad. Saya nggak bisa tinggal di Madinah ini. Setiap tempat saya lihat ada Nabi Muhammad, setiap tempat ada Nabi Muhammad. Nggak bisa saya tinggal di sini. Kata Bilal bin Rabah, engkau mau tinggal di mana? Saya mau hijrah ke daerah Syam, daerah Damaskus, daerah Daria. Begitu pindah, pada saat tersebut dia belum punya istri. Udah kawin tapi pada saat tersebut, tapi begitu ke daerah Daria pada saat tersebut, di daerah Damaskus, begitu disambut di Syam tersebut, disambut oleh jamaah karena sahabat Nabi Muhammad SAW. Langsung beliau diangkat menjadi gubernur. Diangkat jadi apa? Gubernur. Ya Allah, langsung jadi apa? Gubernur. Apa yang terjadi? Orang-orang sana pada saat tersebut pingin nikahkan anaknya sama Bilal. Biar udah nikah Bilal, dibondong-bondong, ditawarkan siapa? Ditawarkan Bilal. Bilal ini mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, beliau ini suaranya bagus, tapi mohon maaf beliau ini punya kulit agak kehitam-hitaman. Tapi semua berbondong-bondong nawarkan anaknya untuk dikawinkan oleh Bilal. Apa yang terjadi? Bilal bertahun-tahun di sana menjadi gubernur, bertahun-tahun di sana, istrinya sangat cantik. Begitu tidur beliau inilah diriwayatkan dalam hadis Hasan. Hadisnya Hasan. Pertengahan dia bukan sahih, tapi pertengahan riwayatnya Hasan. Begitu tidur, Bilal bin Rabah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Bangun tidur, apa yang terjadi? Nangis ini Bilal. Istrinya mengatakan, "Ma yubkika ya Bilal? Apa yang sebab engkau nangis ya Bilal?" Apa kata beliau? Mengatakan, "Ra'aini fil manam Rasulullah SAW." Saya melihat Rasulullah SAW. Ra'aitu fil manam. Saya melihat Rasulullah SAW di dalam mimpiku. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Persahabatan apa ini? Kok garing sekali? Gak pernah silaturahmi ke tempat saya. Tuh, lihat. Rasul tegur murid beliau. Karena kenapa? Muridnya gak pernah ngunjungin dia. Lihat tuh, ditegur langsung. Bilal gak pernah ngunjungin Rasulullah SAW. Apa kata istrinya? Beliau mengatakan, cepat-cepat pergi kota Madinah, cepat-cepat pergi kota Madinah. Rasul pada saat tersebut sudah wafat. Maka dia bungkus barangnya, dia pergi ke Madinah pada saat tersebut. Begitu sampai ke kota Madinah, bapak-bapak ibu-ibu, begitu sampai ke kota Madinah, datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pada saat tersebut, yang jadi presiden. Apa katanya Abu Bakar? "Ya Bilal, adzin kama tu'adzin li Rasulillah." Wahai Bilal, azan sebagaimana azan zaman Rasulullah SAW. Tumben-tumben engkau datang, tolong azan sekarang. Apa katanya Bilal? Mengatakan, "Udzurni ya Khalifah Rasulullah SAW." Maafkan saya wahai Khalifah, saya nggak bisa azan lagi. Setiap saya menyebut nama Nabi Muhammad, saya ingat Nabi Muhammad SAW. Saya nangis, nggak bisa mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak bisa itu saya ucapkan. Apa yang terjadi? Beliau ini masuk hujrahnya Rasul, makamnya Rasul. Begitu berdiri di kuburnya Rasul, berdiri Bilal. Yang tadi mimpi ketemu Rasul, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang saya mau katakan sekarang? Biasanya saya habis adzan di Masjid Nabawi, saya langsung ke kamar engkau, ya Rasul udah sholat, ayo sholat seperti itu." Keluar Rasul, karena rumahnya satu tembok. Langsung Rasul keluar, adzan dulu Bilal, baru memanggil Rasulullah SAW. Sekarang ya Rasulullah, apa yang saya mau katakan? Dia seperti berbicara sama Rasul. Dia diam. Selesai dia ziarah ke kubur Rasul, Bilal keluar dari Masjid Nabawi ketemu dengan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? "Ya Bilal, adzin kama tu'adzin li Rasulillah." Maka apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bilal keluar Masjid Nabawi, datang Umar bin Khattab. Begitu datang Umar bin Khattab, "Adzin kama tu'adzin li Rasulillah." Hai Bilal, azan sebagaimana azan zaman Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Dia mengatakan, "Udzurni ya Khalifah Rasulullah, udzurni ya Umar bin Khattab." Maafkan saya wahai Umar, saya nggak bisa azan lagi. Khalifah meminta dia ditolak, Umar bin Khattab meminta dia ditolak.
Apa yang terjadi? Diminta 2 kali adzan nggak mau adzan. Coba tuh. Saking dia mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keluar sampai tanah Masjid Nabawi, datang Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih umur 7 sama umur 8 tahun. Dipeluk sama Bilal, dia cium baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Hasan dan Husain? Apa katanya Hasan dan Husain? Wahai paman, tolong engkau adzan. Tolong engkau adzan. Dicium lagi, tolong engkau adzan wahai Bilal. Wahai paman, tolong adzan sebagaimana zaman kakek saya. Apa kata Bilal? Apa yang saya mau katakan nanti di akhirat kalau saya nolak ucapan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar bin Khattab ditolak, Abu Bakar As-Siddiq ditolak, sekelas Abu Bakar ditolak. Tapi begitu cucu Rasulullah SAW meminta, baru Bilal berdiri karena takut sesuatu yang diminta oleh cucu Rasulullah SAW ditolak, nanti di akhirat tidak diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Padahal masih kecil, masih umur 7 dan 8 tahun. Apa yang terjadi? Bilal bin Rabah adzan, naik pada waktu tersebut di tempat biasa beliau adzan. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dajjatil Madinah, gempar Madinah. Apa kata mereka semua orang-orang Madinah? Abu Aiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Aiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutus lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup lagi? Semua keluar. Kharajar rijal minal aswaq, keluar semua orang-orang laki dari pasar mereka melihat Bilal azan sebagaimana azan zaman Rasul, semua menangis. Kharajan nisa, keluar semua perempuan, semua perempuan keluar, semua pada saat tersebut nonton, yaitu ditontonin siapa? Bilal pas azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan Bilal semua nangis. Maka apa katanya orang-orang riwayat hadis? Tidak ada tangisan yang begitu berat pada kota Madinah kecuali ketika azan Bilal pertama kali sepeninggal Rasulullah SAW. Begitu Bilal azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal pada waktu tersebut pingsan, nggak bisa melanjutkan azan. Nangis, habis itu pingsan, nggak sempurna azannya karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita merasa begitu mendengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah azan dikumandangkan, ada namanya tarjih, ada nama hati kita bergejolak, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita dianjurkan sholawat dulu baru menjawab azan tersebut. Sholawat dulu. Sebab nama Nabi Muhammad, di sana kita mengenal Islam. Itulah akhlak semua sahabat. Maka seseorang yang mengatakan dirinya suka dengan Rasulullah SAW ditunjukkan bagaimana mahabbahnya kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka akhir sebelum saya tutup, bapak-bapak, ibu-ibu, ijazah saya yang kedua ini saya dapat dari pengarang yaitu kitab Manhajus Sawi, Habib Zain As-Abi Smith. Beliau pernah datang ke Lombok. Pas di Narmada dia ijazahkan kepada ibu-ibu termasuk ibu saya, dan ini dikatakan di dalam kitab Jauharul Lu'lu'iyah pun dikatakan oleh Ibn Hajar, ini kita baca pagi dan sore hari. Apa bunyinya? Barang siapa yang membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, maka begitu dia wafat membawa dosa yang banyak, tapi begitu bangun dari kubur dosanya hilang. Sebelum dia dihisap dosanya udah habis. Kira-kira kita mau apa tidak? Maka saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu ulangin ya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dibaca bapak-bapak ibu-ibu 27 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini. Jawabnya apa? 2 cukup ijazah ini. Semoga bapak-bapak ibu-ibu bisa amalkan. Tadi sholawat sebelum tidur, yang nanti sore kita baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Berapa kali? Hitung pakai tangan kita. Kalau nggak cukup pinjam tangan suami.
Jelas. Itu kita baca. Supaya ada oleh-oleh kita di majelis at-tadzkir pada hari Selasa ini. Nanti kalau ditanya sama suaminya sama istrinya apa oleh-olehnya, dapat ijazah 1 sholawat dari Imam Sya'rani. Jangan sebut saya nih. Saya ngambil dari Imam Sya'rani. Jelas? Dapat ijazah apa lagi? Dapat ijazah astaghfirullah lil mu'mina wal mu'minat, dari yaitu ijazahnya dari Habib Zain bin Sumit. Kalau nama saya Hasan bin Zain Al Idrus. Jelas? Tapi ijazah ini melalui Habib Zain bin Sumit. Beliau ulama Madinah, pengarang kitab Manhajus Sawi. Mungkin bapak-bapak kenal ada tuan guru di sini di Lombok Tengah, namanya, dia sering pakai kopiah agak tinggi tuh. Siapa nama tuan guru itu? Agak lancip. Tuan Guru Fahrozi. Beliau lulusan sana. Tuan Guru Fahrur Rozi. Beliau dulu sering bawa sendal Habib Zain. Nah, dia lulusan Madinah sana. Namanya guru beliau, namanya Habib Zain bin Sumit. Satu barengan sama saya punya guru namanya Habib Salim Asy-Syatiri. Barengan dulu di kota Madinah, mengajar barengan. Dia seperti saudara Habib Salim Asy-Syatiri dengan Habib Zain bin Sumit. Maka ini amalkan bapak-bapak, ibu-ibu, ijazah ini semoga menjadi oleh-oleh kita, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat menjadi bekal kita. Jadi kita nggak sia-sia datang hari Selasa, dapat ilmu, dapat sholawat, dapat istighfar. Sudah hafal apa belum? Sholawatnya belum? Nanti saya catatkan, nanti ibu-ibu fotokopi, bapak-bapak fotokopi. Nanti saya tuliskan, saya minta 1 lembar kertas sama pulpen, saya tulis, habis itu dipoto atau difotokopikan, baru dibagi, dihafalkan. Jelas apa tidak ini? Sama baca istighfar tadi, sampai sekarang saya selalu baca itu istighfar. Karena kenapa? Itu pesan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Berapa kali? 27 kali. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Jelas? Habis subuh sama habis sholat asar. Habis sholat subuh. Enggak, habis sholat subuh boleh habis asar. Pak Ustadz, saya nggak baca habis asar, boleh habis maghrib? Boleh. Yang penting yaitu waktunya dari habis asar sampai sebelum tidur. Kalau habis subuh sampai sebelum isyraq. Sampai sebelum apa? Isyraq pada waktu itu. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Semoga 2 ijazah ini menjadi bekal kita, jadi oleh-oleh kita pulang ke rumah. Mungkin ada pertanyaan? Boleh saya buka sesi pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan. Saya akan jawab apapun pertanyaan, mungkin saya bisa jawab. Silakan dari bapak-bapak 1 pertanyaan dan dari ibu-ibu 1 pertanyaan. Masalah fikih, masalah puasa, masalah apa saja, insya Allah saya semampunya saya akan jawab. Masih malu-malu, masya Allah. Kalau gitu saya yang mau bertanya kepada ibu-ibu. Saya mau bertanya sama siapa? Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak mau tanya saya yang mau tanya ibu-ibu. Boleh apa tidak ini? Boleh. Ibu-ibu lebih sayang harta suami apa suaminya? Loh, saya mau tanya dulu. Lebih sayang suaminya apa harta suami? Coba tolong angkat tangan yang punya suami. Tolong angkat tangan yang punya suami. Yang punya suami, jangan suami orang. Angkat tangan yang punya suami. Yang punya suami. Yang punya suami saja, angkat tangan. Loh, sisanya nggak punya suami nih. Lebih banyak nggak punya suami, Tuan Guru. Masya Allah. Saya mau sensus dia berarti ini. Lebih banyak yang nggak punya suami di sini. Masya Allah. Coba saya mau tanya bapak-bapak, yang punya istri, bapak-bapak angkat tangan. Yang punya istri, yang punya istri, hati-hati loh. Angkat tangan yang punya istri. Iya. Ibu-ibu, saya mau tanya giliran, yang nggak punya suami angkat tangan. Yang nggak punya suami, maksudnya yang sudah meninggal, angkat tangan. Bapak-bapak yang nggak punya istri angkat tangan. Nggak ada. Masya Allah. Yang saya bingung yang nggak angkat tangan. Ditanya nggak punya istri nggak angkat tangan. Nggak punya istri juga nggak angkat tangan. Ini tandanya yaitu hidupnya antara hidup dan mati.
Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, lebih sayang suami apa harta suami? Coba saya tes sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu pilih dikasih uang 20 juta setiap bulan sama suami, tapi suami jarang pulang. Atau pilih dikasih uang 2 juta setiap bulan, tapi suami tiap hari pulang. Pilih mana? Hah? 2 juta apa 20? Yang benar 2 juta apa 20 juta? Ya, saya turunkan lagi. Pilih mana? Suami ngasih uang setiap bulan 10 juta tapi suami jarang pulang, atau dikasih uang yaitu 700.000, suami tiap hari pulang sebulan loh. Hah? Mulai ragu dia, mulai ragu. Hah? Pilih mana? 700 apa 10 juta? 700. Pertanyaan saya terakhir. Pilih mana? Suami ngasih uang 5 juta setiap bulan tapi suami jarang pulang, atau pilih dikasih suami uang 100.000 sebulan sekali tapi suami tiap hari pulang? Hah? Pilih mana? Pilih mana? Oh, awas, saya sampaikan sama Ayu ini. Bapak-bapak tenang aja, kasih 100.000, jangan kerja lagi sudah. Berarti ibu-ibu di sini semua Khadijah. Semua apa? Khadijah. Maka pesan saya kepada ibu-ibu, sebelum saya pesan kepada bapak-bapaknya, pesan saya kepada ibu-ibu, karena sudah sayang sama suaminya, maka buktikan rasa sayang kita sama suami. Kalau ibu-ibu benar-benar sayang sama suami, tadi saya sudah tes, tidak memilih harta, yang penting suami tetap pulang, maka kelihatannya benar-benar ibu-ibu ini sayang sama suaminya. Tetapi pulang majelis ini harus ada buktinya, karena kenapa? Surganya istri di telapak kaki suami. Maka pesan saya kepada ibu-ibu, pulang-pulang cuci kaki suaminya. Benar. Kenapa ibu-ibu ketawa? Hah? Cuci kaki suami kita, minta maaf sama dia. Tapi ingat, jangan pakai air termos, pakai air biasa saja. Cuci, minta maaf sama dia, bilang, abang saya minta maaf, Pak Ustadz suami saya jarang sholat, walaupun jarang sholat. Pak Ustadz dia jarang pengajian, walaupun dia jarang pengajian. Tugas kita berbakti sama suami, walaupun dia tidak pernah sholat, karena sorga kita ditaruh di sana sama Allah. Oh gengsi saya Pak Ustadz. Itu kalau mau sorga, kita buktikan rasa cinta kita. Tadi saya tanya ibu-ibu, lebih sayang suami ketimbang apa? Harta. Maka pulang-pulang pengajian ini oleh-olehnya bukan hanya zikir, bukan hanya wirid, tapi ibu-ibu cuci kaki suami. Sesoleh-soleha orang pasti pernah buat salah sama siapa? Suami. Bilang sama suami kita, bilang, wahai suamiku, saya minta maaf. Minta apa? Dan minta ridho. Minta apa? Apa kata Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin? Barang siapa seorang istri meninggal duluan, lalu suaminya berdiri di depan pemakaman istrinya, di depan kubur istrinya, lalu suaminya mengatakan, ya Allah, saya ridho sama istri saya selama saya menikah, wajabat lahal jannah, wajib istrinya masuk surga langsung. Wajib, nggak sunnah, wajib langsung. Jelas ibu-ibu? Maka pesan Rasul itu, kalau istri mau cepat masuk surga itu minta ridho suami. Walaupun ibu-ibu jarang ngaji, tapi dapat ridho suami, saya acungkan jempol. Makanya apa kata suami? Nggih. Apa kata suami? Apa kata suami? Apa kata suami? Coba saya tanya ibu-ibu. Nggih. Jawabannya ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, itu. Pokoknya apa kata suami? Nggih. Jelas? Suami nggih. Jelas? Surga ibu dapat. Bisa apa tidak? Bisa. Banyak keberatan ibu-ibu. Jelas ibu-ibu? Ini pesan saya, cuci kaki suami. Minta maaf. Jelas? Saya minta maaf.
Pesan saya buat bapak-bapak. Sekarang bapak-bapaknya saya pesan. Supaya adil, supaya apa? Tadi kan ibu-ibu, bapak-bapak, ingat ibu-ibu, yang dicuci kaki suami kita, jangan suami orang. Saya nggak punya suami Pak Ustadz, bolehkah saya cuci kaki tuan guru saya? Misal, cukup salaman saja pakai lapis, jangan cuci kaki tuan guru. Salaman, minta ridho sama kalau tuan guru. Yang penting ibu-ibu rutin pengajian hari Selasa, bantu pengajian. Misal kalau tuan gurunya bilang besok kita mau bangun ini sawah jadi pondok, cepat-cepat langsung ikut andil semen atau apa. Jangan kasih mikir lagi tuan gurunya, karena tuan guru udah capek dia ngisi, udah capek dia ceramah kesana kemari. Kita yang memikirkan gimana caranya dibangun ini sawah supaya tempat kita lebih enak. Belikan apa? Bisikin tuan guru apa yang kurang. Itu selalu tanya ke tuan guru, apa yang kurang. Tuan guru perlu apa? Perlu motor, perlu rumah, perlu mobil, difasilitasi langsung tuan guru. Supaya kenapa? Supaya tuan guru kita enak ngajarnya. Betul apa tidak ini? Supaya enak, dia istiqomah, seneng dia ngajar gitu. Bukan tuan gurunya mata duitan, bukan. Itu tanda kita khidmat sama guru kita, membayar jasa kita sama guru kita. Seperti itu. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Pesan saya buat bapak-bapak, sebelum pulang pengajian nanti, jangan pulang langsung ke pengajian, jangan pulang langsung ke rumah, tapi pesan saya kepada bapak-bapak, nanti beli bunga. Lihat apa? Bunga. Bawakan istri kita. Ingat bunga saja, jangan sama potnya. Bunga saja. Ini saya udah ajarkan di Mataram sampai Lombok Timur, saya pernah ajarkan. Ini ada videonya, berapa murid saya sudah ngamalkan. Kita katakan sama istri kita, istriku terima kasih kita sudah punya anak 4 sampai ini, bawakan dia bunga. Bunga itu bapak-bapak murah, jelas, tapi lebih berkesan di hati seorang perempuan. Bawakan. Yang nggak punya istri, bawakan ibunya bunga. Saya bawakan ibu saya bunga. Pas maghrib saya kasih ibu saya bunga. Apa kata ibu saya? Bilang, subhanallah Hasan, kata, ayahmu saja nggak pernah kasih ibu bunga. Padahal nih harga bunganya paling berapa? Paling 100.000 nih harganya. Tapi tiap hari misal kita kasih duit, tidak berharga uang itu di mata seorang perempuan. Tapi kalau dikasih bunga, masya Allah. Apa kata ibu saya? Taruh di samping tempat tidur mama, kata dia. Saya taruh. Begitu layu saya mau pindahkan, apa kata ibu saya? Udah seminggu. Jangan pindahkan supaya ibu lihat dia. Setiap ibu sebelum tidur, ibu bisa doakan engkau, kata dia. Kalau sudah ada rasa nama kita di hati ibu kita, maka sorga kita dapat. Maka pesan saya kepada bapak-bapak, jangan lebih sering mancing. Jelas? Ada sebagian suami lebih sering dia mancing ketimbang ngobrol sama istrinya. Lebih sering dia ngobrol sama temannya, itu saja temannya lagi. Capek istrinya buat kopi, itu saja temannya. Nggak ada yang lainan. Tiap malam dia saja rutin. Jelas? Sampai ibu-ibu ngadu, Pak Ustadz, kenapa suami saya nggak nikah sama dia saja? Kok nikahnya sama saya? Begitu ngobrol sama saya, bawaannya dia kesel saja, mau marah saja. Begitu ketemu temannya lembut, ketemu saya semua mau dilempar. Maka resepnya ibu-ibu, bapak-bapak, bawakan pulang pengajian ini yaitu bunga sama istri. Tapi jangan bunga di depan, marah tuan guru nanti. Jelas? Bawakan bunga. Berat, memang berat. Cuci kaki suami berat, bawakan bunga bagi seorang suami, bawakan istri berat juga. Maka sorga itu tidak murah. Jelas? Sorga itu tidak apa? Murah. Tes. Mati lagi dia. Tes. Kedengaran Bapak Ibu? Tes satu. Nanti diamalkan, nanti dipraktekkan pertama sama tuan guru. Dia bawakan istri beliau, bawakan bunga sama Pak Haji sebelah kanan dan kiri. Saya mau tanya, besok begitu dia jemput saya hari Kamis, saya mau tanya, udahkah dia kasih istrinya bunga? Kalau belum, saya nggak mau pengajian hari Kamis. Ini saksinya, saya nggak mau naik pengajian. Sebelum dia bawakan istrinya bunga, saya nggak mau pengajian. Karena biasanya yang jemput saya harus dia kasih istrinya bunga. Karena kenapa? Istri itu dia yang merawat kita. Kadang mohon maaf bapak-bapak, kalau ada yang kesindir mohon maaf.
kita pergi ke warung, kita pergi ke kafe, pergi kemana saja, beli teh, beli kopi, diadukin dan bayar. Apa kata kita? Terima kasih mbak ya, bayar loh. Sama istri kita tiap hari dibuatin teh, buat kopi, nggak pernah kita ucapin terima kasih. Betul apa tidak? Nah, senang ibu-ibu. Betul ibu-ibu? Yang penting jangan dibetulin saja, cuci kaki suami juga, jangan lupa. Saya kasih contoh bapak-bapak. Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya mohon maaf bapak-bapak. Terkadang kita punya anak 4 nih. Anak kita berapa? 4. Kata Rasul mengatakan lam yashkurillah lam yashkurin nas. Orang yang gak bersyukur kepada Allah gak pernah mengucapkan terima kasih sama manusia. Kita punya anak 4 dimandikan sama istri kita. Bukan kita yang mandikan, istri kita yang mandikan. Pulang-pulang kerja kita tanya sama istri kita, "Dek, udah mandi gak anak-anak?" "Udah bang, baru 3. Satu belum." Apa kata suami? "Kenapa yang satu ini belum mandi?" Tuh kata kita biasanya. Tapi kenapa kita tidak ucapkan sama istri kita, "Terima kasih banyak wahai istriku, engkau telah mandikan anak kita yang 3 ini." Ucapkan yang baik dulu. Tapi selalu kita ngatakan yang salah, yang salah, yang salah. Begitu kopi kita baru tumben-tumben dia pahit, langsung kita caci maki istri kita. Kita tidak pernah kita lupa, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun tidak pernah pahit. Tumben-tumben dia pahit. Baru sekali, baru kita caci maki istri kita. Kenapa berhari-hari kita tidak pernah mengucapkan terima kasih banyak wahai istriku? Sering-sering mengucapkan itu. Makanya saya ajarkan kepada bapak, pulang-pulang bawa bunga. Karena kenapa? Kita jadi suami banyak salah sama istri. Kalau saya bongkar di sini nanti ibu-ibu banyak nuntut nanti. Saya nggak berani bongkar di sini. Benar. Kalau saya bongkar di sini masalah fikihnya, baru kita tahu, ya Allah ternyata begini hukum fikih. Suami itu begini. Ya Allah. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, di dalam hukum fikih saja, mohon maaf boleh bukalah di fikih. Saya pun kaget nih di dalam hukum fikih. Sebenarnya di hukum fikih istri tidak ada kewajiban menyusui anak kita. Jelas? Di hukum fikih ini tidak ada istri berkewajiban menyusui anak kita. Tidak ada. Kalau istri nuntut, bayar saya untuk nyusuin anak saya, anak kita, wajib kita bayar. Tapi untung bapak-bapak ibu-ibu kita nggak ngerti. Kalau saya bongkar di sini malu kita nanti. Kalau ini baru 1 saya bongkar. Benar. Jelas? Cuma bapak-bapak ibu-ibu janganlah anak nggak dikasih, suaminya saja yang. Benar. Itu yang buat saya kaget ini pas saya belajar di Yaman, di mazhab Imam Syafi'i, banyak hal-hal yang jarang suami tahu dan istri tahu. Dan kalau istri tahu, banyak orang Lombok bakalan berontak. Tapi untung istri kita jarang ngaji, itu untung. Makanya ibu-ibu ngajinya tasawuf bagus, ngajinya taat sama suami. Cuma ibu-ibu harus tahu sorganya kita itu di kaki suami. Itu walaupun itu tidak wajib, tapi kita mencari ridho suami itu penting. Makanya bapak-bapak nanti pesan saya apa? Bawakan apa? Bunga. Jelas? Bunga. 1 saja, jangan ngambil di punya orang. Mawar, tahu mawar? Mawar bawakan. Dek, apa ini bang? Malu biasa istri, ada apa kata dia. Jelas? Pokoknya ini sudah. Sambil rayu, gombalin sedikit, ngomong sama istri, apa bilang? Masya Allah istriku, engkau ini udah punya anak 6, udah punya cucu, tapi tetap lebih cantik dari sebelum menikah. Apa kata istri? Kata dia, abang bohong. Bohongnya kita tuh dapat pahala. Di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan seperti itu. Ada 3 bohong yang diperbolehkan dapat pahala. Salah satu bohongnya suami sama istri. Bohong seperti itu. Itu istri walaupun bilang kita, bohong nih abang, tapi dia berbunga-bunga tuh hatinya. Seneng. Karena kenapa? Dirayu, digombalin sama suami. Jelas apa tidak bapak?
Makanya kalau orang yang jarang rayu istrinya, biasanya dia makan nasi bungkus aja. Nggak pernah dibuatin sarapan. Itu ciri-cirinya, makan di warung itu aja nggak pernah gombalin istrinya. Coba dia sering puji istrinya, Masya Allah. Udah pagi-pagi itu sarapan udah ada. Makanya bapak-bapak ibu-ibu pas tinggal tidur sama istrinya, bangun tidur sebelum subuh kecup istrinya. Begitu kecup bilang sama istri kita, Masya Allah, harum sekali. Padahal bohong, udah itu jelas bohong. Tapi ini yang menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang menimbulkan di rumah tangga tidak ada tegang. Banyak orang tegang. Suami ini kalau masuk di rumah tangga takut istri bawaannya tegang saja. Itu bukan suami yang jadi pemimpin, bukan. Yang buat istri itu takut, anaknya takut, bukan. Wibawa paus, bukan. Baca di kitab Jawahirul Uluhiyah, sungguh Rasul mengatakan bukan seorang suami yang mana seorang istrinya dan anaknya sedang berdialog dan bercanda, sedang tertawa, tiba-tiba suaminya pulang, ayahnya pulang, lalu terdiam semua mereka karena takut sama ayah. Itu bukan suami yang beneran. Tuh, jelas. Nanti suatu saat saya jelaskan. Tapi ingat ibu-ibu, apa tugas ibu-ibu? Cuci kaki, pokoknya balik ke sana saja. Jelas? Cuci kaki suami. Bapak-bapak apa? Bawa apa? Yang ketiga, pesan saya buat anak-anak. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saran saya kalau pengajian, kalau lagi libur anak kita, liburan, ajak dia ke sini. Karena memandang wajah orang soleh, tuan guru kita, ada athar, ada bekas di dalam hati. Pandang wajahnya, ajak anak-anak kita, yang muda-muda ajak juga, jangan bapak-bapak. Supaya kenapa? Begitu kita wafat, dia yang neruskan kita. Dia ada tahu tempatnya ngaji nanti. Jangan kita jalan, Pak mau kemana? Mau ngaji. Anak kita nggak tahu di mana tempat kita ngaji. Kenalkan juga guru kita kepada anak kita. Maka pesan saya kepada anak-anak semuanya yang hadir, yang masih punya ibu, cuci kaki ibunda kita, minta maaf sama dia. Karena kenapa? Sekarang banyak muncul anak-anak yang durhaka, ngelawan sama orang tua. Dulu senakal-nakal orang, senakal-nakal anak kalau udah sama orang tuanya ndak berani. Begitu maghrib langsung ambil topiah hitamnya ngaji langsung. Ini anak sekarang udah dikasih tahu sama orang tua, dia lebih dengar temannya. Ibunya ngasih dia, mau dibeliin motor sekarang. Ibunya nggak, berutang jadi ibu bapak. Dipaksa orang tuanya. Habis itu jarang pulang, makin naudzubillah min dzalik, lagi-lagi makin narkoba. Naudzubillah min. Dia selalu menuntut orang tuanya, padahal kalau dia ngaji, orang tua dan ayah dan ibu tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sudah balik. Jelas? Anak kita SMA udah balik. Jelas? Dia minta duit, minta uang. Itu gak ada kewajiban sebenarnya. Tapi untung ayahnya jarang ngaji. Tapi dikasih terus. Jelas? Kalau anak ngaji malu dia. Oh saya gak ada kewajiban. Malu dia minta nuntut itu. Lalu kenapa dikasih sama orang tua? Itu bab kasih sayangnya. Supaya dia bisa belanja, supaya dia bisa, maka gunakan, jangan uang orang tua kita pakai beli rokok. Kalau kita mau ngerokok kerja sendiri, jangan pakai uang orang tua. Jelas? Itu makanya hadirkan anak-anak muda kita. Ingat yang anak muda semua yang hadir di sini, kalau dikasih uang belanja sama orang tua kita, jangan pernah pakai beli yang gak benar, apalagi beli rokok. Kalau kita mau udah berani merokok, berani, tanda kita berani bekerja. Orang tua kita ngerokok itu pakai uangnya sendiri. Dia udah kerja. Kalau kita belum bisa kerja, jangan ngerokok. Betul apa tidak Bapak? Iya. Maka itu pesan saya, cuci kaki ibunda kita, dan apa kata ayah kita, nurut saja. Karena berhasil kita. Jangan teman kita dengar, orang tua kita tidak dengar. Semoga pesan saya yang tadi, pertama wiridnya dibaca, bagi ibu-ibu cuci kaki suami, bagi bapak-bapak apa? Bawa bunga, bagi anak-anak cuci kaki ibu
Bunda. Semoga kalau ada salah kata, salah ucap yang tadi ucapan saya minta maaf sebesar-besarnya, tapi ini tujuan saya supaya turun sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga kita, supaya keluar generasi orang-orang yang soleh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, barang siapa yang mencintai orang soleh, menghormati tuan gurunya, menghormati gurunya, walaupun dia bukan orang soleh, maka keturunannya dia akan dijadikan orang alim. Maka hormati guru kita. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالبا إلا وفقته ولا عدوا إلا خذلته ولا كربا إلا نفسته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.